pertanyaan banyak orang Iya. juga adalah, apa yang Om Deddy lihat dari atau kasih solusi sampai dia mau invest? Iya. Jadi waktu itu memang udah ada di media juga ya, karena Oke. kalau teman-teman mungkin belum baca press release atau mungkin press con-nya dilihat apa segala macamnya. Jadi waktu itu ini bukan dari gua nih, alhamdulillah, thank you Om, izin Om pakai narasi lo. Om Deddy melihat bahwa fokus terhadap UMKM beliau nggak ada di situ, Hmm. nggak punya secara tim, secara fokus gitu, mungkin secara knowledge misalnya gitu ya. Izin ya Om. Nah akhirnya mereka melihat itu, dan beliau juga percaya betul bahwa Indonesia bisa berdiri itu tegak lurus karena sektor UMKM-nya. Oke. 1998 ya kan, kita pernah guncang tuh secara moneter atau ekonomi Iya. gitu kan, yang menjadi penyelamat UMKM. 2008 resesi, Iya. ya kan, kena juga tuh kita tuh, yang menjadi penyelamat UMKM lagi. Oke. Nah mungkin Om Ded melihat dari itu bahwa penting sekali UMKM. Dan kalau sisinya lebih ekstrim lagi, Pak Prabowo juga sangat peduli sama UMKM. Oke. Pak Prabowo tuh, makanya 2023 waktu itu kami dipanggil secara media-media, memang salah satunya adalah yang fokus pada UMKM. Beliau punya concern khusus. Ini jangan sampai media-media ini tanda kutip mungkin ditunggangin sama pihak-pihak tertentu, akhirnya jadinya mudah keluarin dengan berita-berita hoax apa segala macamnya gitu kan. Padahal sementara media-media ini kan juga banyak juga yang pelaku-pelaku UMKM, sehingga ekonomi bisa tumbuh. Nah itu satu, dan yang kedua adalah ini agak nyebrang ke ideologi dan spiritualisme dikit ya bro ya. Dan memang ini kenyataannya di media juga lu bisa search juga. Om Deddy melihat pasar muslim bro, Oke. yang di situ mungkin beliau juga nggak punya. Nah makanya ngeliat bahwa oh ini UMKM muslim, tampilan gue begini bro, ya nggak ya, kurang syekh apa gue. Mulai besok panggil gue syekh diri ya. Nah itu ngelihat seperti itu gitu. Dan gue pribadi pun juga sangat concern juga sama ekonomi syariah. Gue pribadi juga sangat concern mengenai mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Bayangin ketika muslim kita itu udah mayoritas, terus secara literasi marketing, ekonomi, bisnis itu kan maju gitu. Itu harapan gue juga gitu kan. Tapi kita harus toleransi, tapi kita harus bermuamalah. Gue punya partner orang non muslim, gue punya partner orang-orang di luar Islam. Itu Islam itu menunjukkan bahwa saat itu kita nih moderat, kita di tengah-tengah. Kita nggak boleh alergi sama non muslim. Kita kolaborasi bisnis sama orang-orang non muslim. Ayo kita bantu ekonomi. Nah message itu sebenarnya yang pengen gue sampaikan juga lewat media gue. Soalnya gue bilang oknum ya, ada juga oknum-oknum yang alergi. Muslim pengennya sama muslim doang gitu. Salah nggak? Ya enggak. Cuma kalau akhirnya menjadi senjata buat dia bahwa kayak kita anti non muslim gitu, itu nggak boleh, berbahaya. Ini makanya tadi gue bilang udah izin gue agak sedikit spiritualisme ya. Itu makanya yang akhirnya gue pengen coba edukasi ke teman-teman semua bahwa ayo, kalau udah urusan ekonomi, urusan bangun bangsa apa segala macamnya, itu nggak ada urusan lu mau muslim atau bukan. Nah media gue selalu edukasi itu sebetulnya. Nah itu Om Deddy melihat itu juga. Iya juga ya, mungkin ya kalau bahasa GR-nya, bayangin ketika mayoritas ini melek secara UMKM, optimasi bisnis dan lain sebagainya, kan menopang nih. Itu sih akhirnya ya udah shake hand, kita deal kolaborasi, sebenarnya itu sih. Seberkembang apa sejak diinvest? Wah jauh lah. Dulu kan mindset gue kan profit and loss bro. Oke. Sebenarnya gue harus akui ya, gue sempat akhirnya terbawa arus valuasi game. Oke. Value growth, bakar, gemuk valuasinya, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar. Berapa sih valuasi kasus solusi sekarang? Mau hitung dari mana EBITDA? Ya. Kurang lebih lah, in USD asik. Waduh, gile. Berapa ya? Valuasi kan? Valuasi. Kalau valuasi gue bisa ngeles lah. Valuasi. Ngeles ya dari orang-orang yang mungkin mau menunggangi atau mungkin agak-agak resek nih. Kalau valuasi gue berani lah. Kalau revenue kan secara spesifikasi sekali ya untuk Anda nanya valuasi. Valuasi kan? Valuasi mah gue punya segelas kopi karena dipegang sama tangannya Deriansa, valuasi gue jadi 1 triliun bisa naik dong. Jadi enak gue ngelesnya. Disclaimer gue udah panjang ya. I think kalau bahasa GR dan PD kayak 200 sampai 500 miliar. Wow. Bahasa PD-nya aja. Ya kan kita nggak pernah tahu kan. Ya segitulah bro. Ya di bawah 500 miliar lah. Secara valuasi kan. Suka-suka gue mau ngitungnya dari mana. Ya kan. Mau dilihat dari EBITDA kayak, mau lihat dari revenue kayak, mau lihat dari profit kayak. Mau lihat dari projection juga bisa. Mau lihat dari projection, neraca, mau lihat dari ya future lah pokoknya. Iya, ke depan gitu ya.
Mau forecasting, mau lihat dari mana kan bisa-bisa aja. Mau lihat dari threshold, mau lihat dari intangible asset. Oke. Kan jadi valuasi. Kita nggak pungkirin bro, ya kan? Tangible begini, intangible. Berapa banyak orang yang duduk di bangku kursi panas kasih solusi? Kan bisa gue hitung. Betul. Ada nama Sandiaga Uno, Ya. ada nama menteri ini, menteri itu, ada nama pejabat ini, pejabat itu. Gue hitung aja intangible, suka-suka gue, perusahaan-perusahaan gue. Betul. Gue kayaknya panjang banget ya disclaimer ya. Aduh. Ya Oke, gitu, bro. Fast forward sekarang kasih solusi, dan Bro Dery dengar-dengar aktif di kementerian juga. Bantulah. Ngebantuin diminta bantu di Ya, Ekraf. Ya. ekonomi kreatif. Iya, betul. Iya. Gue lanjutin dikit 1 menit yang tadi ya. Boleh. Terkait kan pasti kan lu pengen tahu misalnya apa sih perubahannya apa segala macam Iya, ya. boleh. Yang tadi mungkin belum gue sempat deklarasikan itu apa? Dulu tuh gue mindsetnya profit and loss tadi, maksudnya gue mau ngomong adalah kehati-hatian, which is good ya, maksudnya kayak ngegas nggak ya, Iya. dikit-dikit capex opex, dikit capex opex, gitu kan. Iya. Nah jadi kayak gue butuh capex nih, gue butuh capex nih, gitu kan. Om Deddy masuk, ganti kamera, masa nggak ganti kamera? Studio perbagus, hire. Pindah kantor. Oh enggak sih, sebenarnya kalau untuk pindah kantor tuh Udah. Om Deddy deal-dealannya pun sama gue juga udah di kantor yang baru kan. Oh, oke. Ya kan lebih luas ya. Ya. Lebih luas dan seterusnya gitu. Ya nggak pungkiri lah buat yang lainnya, buat optimasi, buat pengembangan, Iya. kayak gitu-gitu. Nah itu kan dari uang itu kan sebetulnya. Nah mengenai tadi lu bilang fast forward ke Kementerian. kementerian ya, sebenarnya gue punya ideologi. Ini juga harus difahami nih. Ini gue nggak ngerti nih, gara-gara Panji Pragiwaksono nih yang punya statement podcast rezim nih. Ini gue buka di sini aja nih, nggak apa-apa. Boleh. Biar teman-teman clear. Gue kedengarannya klise akan ngomong seperti ini. Kenapa? Karena gue mau bilang bahwa belum pernah dibuka di podcast yang manapun secara spesifik ini bro. Oke. Karena pertanyaan lu kan ke situ Ya. kan. So jarang yang nanya kayak gitu. Jadi gini, gue punya ideologi. Ya, ini terserah lu mau masih bilang gue buzzer, terserah, gue nggak peduli, gue nggak mengharapkan ridho makhluk kok, ya kan. Jadi gini, yang pertama adalah gue punya ideologi. Jadi mau kementerian minta gue bantu apa enggak, mau siapapun presidennya, simpelnya gitu ya, bahasa kasarnya dulu. Ya. Mau apapun itu, gue pasti support, Oke. gitu. Dan bahkan gue nggak buka hitung-hitungan. Lu boleh cek. Lu boleh cek aja mau PPATK apa segala macamnya, gue nggak ada transferan 1 rupiah pun. Oh, Gitu ya, terkait dalam ini. Dan gue nggak pernah mau. oke. Gitu. Ya enggak, emang gue bantu. Karena berangkat dari ideologi bro, susah bro kalau dari ideologi. Betul. Gitu. Dan nanti yang kedua yang kedua gue harus bahas dari sisi subjektivitas terhadap gue sama Pak Prabowo itu sendiri. Oke. Karena programnya, karena beliaunya, gue insya Allah tetap objektif kok, meskipun berangkat dari subjektivitas. Gitu. Kalau memang programnya kurang bagus ya ngapain gue dukung juga kan, simpelnya begitu. Nah karena program-program itu banyak memihak pada UMKM. Oke. Pak Prabowo dari beliau jadi Menhan sampai beliau jadi presiden, gue pikir ingkar janji. Karena waktu zamannya Menhan kan beliau, kita harus support nih media-media UMKM apa segala macam. Cakep nih. Oke, pas begitu jadi presiden paling lupa yang kemarin, paling punya program baru. Apalagi kan narasinya waktu itu kan food estate. Waduh, ini lintas nih, kayaknya ini lebih ke makro nih. Kayaknya ini lebih ke konglomerat nih, tanda kutip gitu ya. Taunya balik lagi penghapusan utang buat UMKM. Biar nggak kena kredit macet atau call 5. Ya. Oke. Tambah lagi kemarin akhirnya approval beliau juga pasti kan lewat Pak Menteri Purbaya, ngambil uang dari Bank Indonesia yang mengendap sisa dari APBN, dana SAL kan, SAL itu kan. Ya. Itu sisanya 200 sampai 400 triliun di Bank Indonesia diambil untuk optimasi buat pengembangan sektor real atau produktif UMKM. Oke juga nih program-programnya. Asal citanya beliau ngasih di pasal nomor 2, pasal utama loh. Gue nggak bilang pasal-pasal yang bawah loh. Asal citanya adalah di pasal nomor 2, di situ ada ayat menyebutkan memajukan kemandirian bangsa melalui sektor swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Lebih banyak kata-kata ekonominya. Nah akhirnya di situ kayaknya nggak ada alasan untuk gue nolak membantu atau dimintai bantu program-program pemerintah. Masih sesuai janji dari Menhan sampai presiden. Yes. Oke. Itu yang gue pegang dari Pak Prabowo, itu komit. Soalnya 2023 beliau jadi Menhan, mungkin gak kepikiran juga, bukan gak kepikiran, mungkin ada satu Ya. aspirasi ya beliau misalnya. Tapi gue pikir nggak kesentuh ranah ini. Itu sih akhirnya yang nggak ada alasan untuk begitu datang dari Kementerian Ekonomi Kreatif.
waktu itu salah satu direkturnya Ibu Yuwana gitu kan, ada teman juga di sana yang staf sus gitu, ada Rian. Akhirnya dipanggil Bang Menteri, pengen kenalan. Masya Allah serius nih. Ya udahlah, kenalan lah pertama kalinya sama Bang Menteri. Gue coba cari tahu bla 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 bla, lah sama visi misinya. Jadi gini, bahasa simpelnya gini, apa sih yang menyamakan gue sama Bang Menteri Tukur Rifki, Kementerian Ekonomi Kreatif? Itu orang pinter banget lagi. Asli Bang, gini ya, gue tuh pengen punya mimpi saat itu, dengan segala hormat gak masuk untuk membanding-bandingkan dengan kementerian sebelumnya atau siapapun itu. Menurut gue saat itu adalah Indonesia, untuk sektor UMKM-nya, itu narasinya terlalu ke samping. Oke. Gue lupa ya, vertikal sama horizontal bedanya apa sih? Yang ke samping apa? Horizontal. Horizontal. Lebih banyak horizontal. Versi gue loh ya, bisa jadi gue salah. Horizontal ketimbang vertikal. Oke. Horizontal, vertikal. Oke? Apa contohnya? Ya, mungkin narasinya dibanyakin UMKM-nya. Itu udah gue dengerin. Nggak usah sebut lah yang sebelum-sebelumnya lah, intinya begitu. Udah gue dengerin, bisa jadi gue salah ya. Tapi itu gue dengerin tuh. Kita harus perbanyak sektor UMKM. Kita harus bantu UMKM. Gitu. Maksudnya bantu ini juga masih bias. Bantu dinaikin ke atas, apa dibanyakin. Itu yang gue belum temuin. Oke. Begitu ke Pak Prabowo plus Menteri Teku Rifki, Ekraf, gue sengaja, gue nggak suggest duluan nih bro. Ini di ruang meeting beliau, ruang utamanya beliau nih waktu itu. Gue bertiga, gue Rian staf sus beliau sama Bang Menteri. Gue dengerin, gue pengen tahu kan, takutnya kesuggest. Mau ngapain sih Bang? Di 17 subsektor, pengen tahu gue. Masa bercandaan gue gitu. Ternyata beliau punya mindset pentingnya dinaikin ke atas lewat sektor intellectual property, bangun value, IP. Itu pertama kali gue dengar dari seorang menteri. Jadi itu semangat gue yang gue tunggu-tunggu sebetulnya. Kan mindsetnya kan banyakin UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan, banyakin UMKM untuk bisa negara jadi semakin kuat tulang punggungnya. Maksud gue, satu lagi, banyakin UMKM agar bisa membuka lapangan pekerjaan. Menurut gue itu udah yang paling fail. Gue nggak usah ngomong siapa yang bilang lah. Banyakin UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan. Sekarang pertanyaan gue, UMKM ini maksud apa sih? Kang Bakso, ya udah. Kepikiran di hire deh. Maksud gue nggak masuk saat itu. Gue ajak lu pinggir jurang, biarin lu mau edit selalu lah. Iya kan? Iya. Lu dibanyakin. Terus harapannya apa? Membuka lapangan pekerjaan. Kan yang buka usaha banyak. Oke. Iya Pak. Tapi masalahnya UMKM itu masih ngeracik bakso sendiri. UMKM itu masih nge-packing sendiri. Kepikiran nanti ketika mau hire pas sudah dieskalasi, skala revenue-nya bertambah, bener nggak? Oke. Lebih besar, ya hire lah karyawan. Dia pegang sendiri tipes bro, seminggu sekali, iya kan? Nah itu dia Bang Menteri Teku Rifki tuh, begitu gue denger dinaikin ke atas, dieskalasi, bangun IP, bangun value, cocok nih. Lalu gue bilang sama dia, Bang gue support penuh lo. Udah lo gak usah pikirin gimana-gimana, gue pakai operasional gue sendiri, gue gak pengen ngarepin lo, karena gue support. Karena itu mimpinya, karena gemes aja sih bro. Iya. UMKM dibanyakin, akhirnya apa stigmanya yang beredar? Ya kan jadi gak bagus stigma negatifnya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Betul. Yang keluarnya begitu ya, bukan berarti dari narasi yang dibentuk tentang pembanyakan itu akhirnya keluar dari yang kaya makin kaya, enggak. Tapi turunannya ke sana jadinya orang meyakini bahwa kayak iya gitu disuruh dorong gerobak mulu nih kayaknya nih. Iya.